البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tentang orang-orang yang akan didatangkan oleh Allah Ta'ala sebagai pengganti bagi kaum-kaum yang murtad, yang mana orang pengganti ini adalah orang yang sangat bagus, yang memiliki beberapa sifat. Kemudian apa? Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela, manakala tauhidnya sempurna, manakala mereka yakin kemuliaan dan kehinaan itu hanya di tangan Allah. Allah Ta'ala yang yarfa' wa yakhfid, dia yang meninggikan, dia pula yang merendahkan. Maka orang ini tidak ambil kisah dengan pujian manusia dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Kenapa? Karena dia yakin pahala dan surga di tangan Allah. Ngapain saya takut sama sekedar apa? Ejekan-ejekan orang-orang yang jahil itu dan seterusnya. Ayo. Ini adalah karakter yang sangat bagus dan Rasulullah SAW menuntut para sahabat untuk melakukan itu. Sebagaimana dalam apa? Hadis yang sering diulang-ulang, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan bay'na Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa asaratin alaina. Kami membaiat Rasulullah SAW untuk senantiasa mendengar dan taat di dalam suasana susah dan lapang, dalam suasana malas dan rajin, wa asaratin alaina, walaupun kita didolimi, untuk terus mendengar dan taat, wa alla nunazi al amra ahlah, dan untuk kita tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya, yaitu apa? Tidak memberontak. Kemudian apa? Wa an naqula fillahi wa an naqula fil haqqi aina ma kunna, dan untuk kami berbicara dengan benar dimanapun kami berada, wa alla nakhafa fillahi laumata laim, dan untuk kami tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Syahidnya adalah di sini betul-betul apa? Berani menampilkan kebenaran dan berpaling dari ucapan-ucapan buruk dan ejekan-ejekan dari orang-orang yang jahil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Rasulnya, fasda' bima tu'maru wa arid anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in, yaitu tampilkan apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu apa? Dakwahkan dengan terang-terangan dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Kemudian apa? Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kamilah yang akan menolongmu menghadapi orang-orang yang mengejek itu. Jadi Rasulullah tampil terus tanpa takut celaan orang yang mencela. Sebagaimana ucapan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan ausani khalili bisab', kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan 7 perkara. Disebutkan diantaranya adalah apa? Yaitu ausani bihubbil masakin wa dunuwi minhum, mewasiatkan kepada saya untuk cinta pada orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Kemudian apa? Wa alla angdura ila man fauqi wa ausani bi an angdura ila man tahti wala angdura ila man fauqi, mewasiatkan kepada saya untuk melihat kepada yang di bawah, bukan melihat kepada yang di atas dalam masalah keduniaan itu. Kemudian apa? Wa ausani alla as'ala ahadan syai'a, memerintahkan, mewasiatkan pada saya untuk tidak minta sesuatu apapun pada seorang pun. Kemudian apa? Wa ausani an aqula fi haqqin walau kana murra, memerintahkan, mewasiatkan pada saya untuk mengucapkan yang berat walaupun dia itu pahit. Kemudian wa ausani an uksira min qauli la haula wala quwwata illa billah, mewasiatkan kepada saya untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah fa innahu kanzun tahtil arsy, karena dia adalah perbendaharaan di bawah arsy. Kemudian apa juga? Wa ausani alla akhafa fillahi laumata laim, mewasiatkan kepada saya untuk tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela, dan seterusnya. Tayyib. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat indah yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang menjadi pengganti-pengganti yang bagus, yang Rasulullah betul-betul mendidik para sahabatnya untuk berjalan di atas ini, yaitu apa? Tampil di atas kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dan Rasulullah telah memberikan kabar gembira bahwasanya apa? Akan terus-menerus ada yang seperti ini sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang menampilkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak mau menolong mereka, wala man khalafahum, ataupun orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, ya rahmatullah,
sampai datangnya urusan Allah, yaitu apa? Angin selembut sutra yang akan mematikan seluruh mukminin. Wahum ala dzalik, dalam keadaan mereka istiqomah di atas itu. Jadi ini adalah karakter yang orang-orang yang menjadi wali-wali Allah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdikan kita, bukan karena keberanian kita. Ini adalah karunia Allah semata. Allah jadikan ada orang-orang yang seperti itu tanpa apa? Dirinya sendiri memiliki kemampuan khusus atau apa? Kehebatan pribadi. Ini adalah pilihan Allah dan Allah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Tayyib. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan Dia maha tahu. Dia maha tahu siapa yang layak mendapatkan sekian, dan memang karunia-Nya luas. Maka apa? Tidak ada istilah tahasud di antara para dai. Tidak layak untuk apa? Saling mendengki di antara para pembela kebenaran, mengatakan bendera jarah wa ta'dil hanya milik saya, kamu nggak boleh ikut. Barang siapa ingin mengambil ini berarti dia pemberontak, maka dia harus dijatuhkan. Nggak ada istilah itu. Di zaman Imam Ahmad, pemegang jarah wa ta'dil itu ribuan, 1000 atau lebih, sebagaimana digambarkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jarah wa ta'dil bukan hanya milik satu orang, yang lain nggak boleh ikut-ikutan. Jarah wa ta'dil milik Imam Ahmad, juga milik apa itu? Yahya bin Ma'in, juga milik siapa itu? Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, juga apa? Abdurrahman bin Abdillah Ad-Darimi As-Samarqandi dan sebagainya, para ulama-ulama jarah wa ta'dil di zaman itu. Demikian pula dalam masalah dakwah, tidak perlu kita merasa oh ini jadi saingan saya ini, oh dia harus dijatuhkan. Enggak perlu. Kenapa? Umat ini memerlukan dai yang sangat banyak. Enggak perlu kita berebut dan kemudian berebut untuk apa? Menduduki posisi lalu yang lain dilarang. Seperti ucapan apa itu? Embassy Indonesia ketika datang di hadapan Syekh Yahya, oh Indonesia itu perlu 1000 ulama. Jadi terima kasih Anda mendidik anak-anak kami dengan bagus. Indonesia perlu 1000 ulama. Kita mikir, oh jangankan 1000 ulama, dai yang beberapa puluh aja boleh kelahi, apalagi sampai terbentuk ulama. Itu derajat sangat tinggi. Orang boleh sangat dengki itu. Nanti boleh akan keluar ain itu bagi orang yang dianggap ulama. Itu padahal apa? Negara sendiri mengakui perlu 1000 ulama. Karena apa? Indonesia bukan 1000 pulau. Pulaunya ribuan, bukan hanya 1000 pulau. Tayyib dan sebagainya. Cuma apa? Ini memang perlu untuk apa? Memperdalam ayat-ayat Allah dan petuah-petuah dari Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha tahu. Yaitu apa? Bukanlah satu karunia ini menyebabkan habis dan orang lain tidak layak mendapatkan lagi. Tidak akan ada habisnya karunia Allah Ta'ala. Tayyib. Alim, dan Dia tahu siapa yang layak mendapatkan itu dan siapa yang sedang proses mendapatkan itu dan siapa belum tiba waktunya untuk mendapatkan itu. Karena para ulama sendiri mengatakan apa? Walaupun karunia Allah luas, tapi tidak layak kita mengklaim oh kita sudah mencapai ini, enggak perlu. Kenapa? Orang-orang yang langsung tampil sebelum waktunya istilahnya adalah apa? Tazabbab qabla an yatakhasram. Dia tergesa-gesa untuk menjadi kismis sementara belum layak dia itu dituai. Nanti jadi apa? Nanti kismisnya jadi masam kalau dia memaksakan diri, belum manis, belum bagus. Tayyib. Syahidnya di sini adalah bahwasanya setiap kali umat ini mengalami kemunduran karena banyaknya orang yang murtad, banyaknya orang yang mundur ke belakang, maka Allah Ta'ala akan senantiasa mendatangkan pengganti-pengganti yang bagus. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya sya'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadidi wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Wahai orang-orang yang wahai manusia semuanya, kalian itu adalah fakir, kalian yang perlu pada Allah. Sementara Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mudah saja bagi Dia untuk menghilangkan kalian lalu mendatangkan makhluk yang baru, dan itu adalah perkara yang bukan perkara yang sulit bagi Allah Ta'ala. Juga Allah Ta'ala berfirman, ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Demikianlah keadaan kalian ini. Kalian dipanggil untuk berinfak di jalan Allah, lalu sebagian dari kalian bersikap pelit, bersikap kedekut. Barang siapa kedekut, sebenarnya dia telah bakhil pada dirinya sendiri. Sementara Allah itu adalah maha kaya dan kalian itu yang miskin. Kalian itu yang fakir. Kalau kalian berpaling dari syariat ini, berpaling dari kebenaran ini, maka Allah yang akan
mengganti kalian dengan kaum yang lain dan mereka itu tidak seperti kalian. Kaum yang lebih baik dan tidak seperti kalian. Jadi terus-menerus agama Islam ini, agama yang terakhir ini diperbaharui oleh Allah Ta'ala sehingga selalu tampil dalam keadaan segar dan baik, tidak pernah usang seperti agama-agama yang lain yang sudah kadaluarsa itu. Makanya di dalam hadis yang hasan li ghairi, Imam Ibnul Qayyim berdalilkan dengan hadis ini, la yazalullahu ta'ala yaghrisu fi hadhil ummah gharsa. Allah akan terus-menerus menanam di umat ini tanaman-tanaman. Kemudian menyebutkan karakter tanaman tersebut. Dan juga hadis yang innallaha yujaddidu li fi ra'si kulli mi'ati am li hadhil ummah innallaha yunshi'u fi ra'si kulli mi'ati am li hadhil ummah man yujaddidu lahum dinahum. Sesungguhnya Allah akan terus menumbuhkan di setiap ujung 100 tahun dari umat ini orang yang akan memperbaiki agama mereka, memperbaharui agama mereka. Jadi tidak ada istilah kalau orang-orang murtad akhirnya agama jadi runtuh, enggak ada. Allah akan mendatangkan pengganti-penggantinya. Sungguh beruntung orang yang jadi pengganti yang baik dan sungguh rugi orang-orang yang mundur ke belakang. Taib. Syahidnya di sini apa? Yaitu kalau kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki rasa cinta, maka hendaknya kita berusaha agar Allah Ta'ala cinta pada kita. Kalau Allah sudah cinta, maka dia akan memberikan banyak fasiliti sebagaimana akan disebutkan dalam hadis Abi Hurairah itu. Kita bahas besok insyaallah, wallahu a'lam.